Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kali ini saya mau bahas tentang terapi yang memberikan kita semua harapan tentang penyakit COVID-19 ini. COVID-19 telah menjadi masalah global di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua negara tengah berusaha untuk mengatasi penyakit ini. Salah satu terapi yang menjanjikan pada saat ini adalah terapi plasma konvalesen atau yang kita sebut sebagai TPK. Terapi ini telah diterapkan di beberapa penyakit sebelumnya seperti virus Ebola, H1N1, MERS-CoV, dan SARS-CoV-1. Saat ini TPK sudah diterapkan di Cina, Wuhan, dan di New York, Amerika Serikat. FDA atau Food and Drug Association atau yang kita sebut sebagai Badan POM Amerika Serikat telah mengeluarkan perizinan untuk penggunaan TPK ini sebagai salah satu terapi untuk penyakit COVID-19. Terapi plasma konvalesen atau TPK ini merupakan vaksin yang pasif. TPK ini merupakan terapi yang melibatkan pemberian plasma dari pasien COVID-19 yang telah sembuh kepada pasien yang masih menderita penyakit COVID-19. Orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19 ini memiliki antibodi. Antibodi ini terdapat pada komponen darah yang kita sebut sebagai plasma. Plasma yang mengandung antibodi ini diberikan kepada pasien yang masih menderita COVID-19 yang diharapkan dapat memperingankan gejala dan kemungkinan sembuh lebih besar. Di Cina ada beberapa penelitian pada 10 pasien kritis dan hasilnya semua pasien itu sembuh. 5 diantaranya yang kondisinya lebih kritis dan sudah menggunakan ventilator, semuanya sembuh. Di Korea juga, ada 2 orang pasien yang dengan kondisi kritis dan keduanya sembuh. Dan di Amerika Serikat pun pada 3 pasien, semuanya mendapatkan keberhasilan terapi ini. Nah, seperti apa proses TPK dijalankan? Proses TPK ini seperti transfusi biasa, diambil 500 ml darah dari pendonor. Satu pendonor dapat mendonorkan darahnya untuk 2 pasien dan dapat diulang setelah 14 hari. Pemberian TPK ini kepada pasien COVID-19 dilakukan selama 4 jam. Dan dalam 1 jam pertama kita monitor apakah ada efek atau tidak, apakah cocok atau enggak, apakah ada alergi atau enggak, dan apakah ada sesak nafas. Setelah selesai prosedur pengambilan darah dari pendonor, pendonor harus beristirahat selama 15-30 menit dan disarankan untuk menghindari aktivitas yang berat terlebih dahulu. Harus banyak minum juga untuk menggantikan cairan yang telah diambil. Bila pendonor setuju untuk mendonorkan darahnya, akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, didata dulu jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, riwayat medis sebelumnya, dan pemeriksaan fisik dasar. Yang kedua, dicek golongan darahnya dan resusnya. Karena golongan darah yang tidak cocok dapat menimbulkan reaksi kepada pasien yang menerimanya. Bisa jadi kuning, pusing, dan sesak nafas. Yang ketiga, dicek juga screening untuk penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Yang keempat, dicek juga screening terhadap antibodi eritrosit atau sel darah merah. Syarat untuk jadi pendonor. Yang pertama, sebelumnya telah didiagnosis positif COVID-19 dalam pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, telah mengalami perbaikan gejala yang menyeluruh minimal 14 hari sebelum donor. Yang ketiga, bila Anda
wanita yang sedang hamil atau pernah hamil, akan dicek antibodi HLA. HLA ini Human Leukocyte Antigen, yaitu antibodi terhadap antigen sel darah putih. Kenapa ini harus dicek? Antibodi ini sering ada pada pasien yang hamil atau pernah hamil. Antibodi ini dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang dapat menimbulkan penyakit paru-paru parah akibat transfusi dan terjadi 6 jam setelah transfusi. Yang keempat, sudah dinyatakan negatif setelah tes swab. Tidak semua pasien COVID-19 dapat terapi TPK. Pasien yang mendapat terapi TPK ini adalah pasien yang mengalami gejala kritis atau berat yang dapat diberikan TPK ini atau terapi plasma konvalesens. Terapi plasma konvalesens tidak diindikasikan atau tidak dipergunakan pada pasien dengan gejala ringan. Sekian video saya hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!